Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Untuk hari ini kita akan belajar DKD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang norma dan keadilan. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mempelajari materi ini nantinya kalian bisa yang pertama menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, sebelum lebih jauh Ibu menjelaskan tentang apa itu norma, silahkan kalian amati kedua gambar ini. Sebut saja gambar A, dan juga yang sebelah sini, sebelah kanan, gambar B. Nah, menurut kalian, perilaku mana yang sudah sesuai dengan norma? Ya, bagus sekali. Jadi, perilaku yang sudah sesuai dengan norma ini bisa dicontohkan dari gambar A. Di situ terlihat di perlintasan lampu merah, ya, semua kendaraan ataupun pengguna jalan dengan tertib berhenti di belakang garis zebra cross, ya. Sedangkan di gambar yang kedua atau gambar B, walaupun di sini sudah ada rambu-rambu larangan untuk putar balik, masih saja ada beberapa oknum pengguna jalan yang menyalahi atau tidak mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, bagi kalian yang sudah menjawab betul dari pertanyaan Ibu tadi, Ibu harap nantinya bisa lebih mudah untuk memahami apa itu norma dan keadilan. Nah, di sini ada pengertian dari norma, tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, sudahkah kalian pernah mendengar apa itu zoonpolitikon? Nah, zoonpolitikon ini adalah statement yang dikeluarkan oleh seorang ahli filsafat Yunani, yaitu Aristoteles. Beliau mengatakan manusia adalah zoonpolitikon. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dalam sebuah masyarakat. Nah, menurut kodratnya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu artinya manusia itu memiliki karakteristik masing-masing, ya, memiliki watak, sifat, kelakuan, keinginan, tujuan hidup sendiri-sendiri. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itulah mengapa manusia perlu hidup berkelompok dalam sebuah lingkup masyarakat. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya dengan berbagai karakteristik individu yang berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda, tentunya sangat berpotensi untuk timbul gesekan-gesekan, ketidakcocokan, kekacauan. Nah, untuk itu perlulah dibentuk suatu aturan, suatu kaidah ataupun norma yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan keteraturan dalam hidup. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk pengertian norma. Norma adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat, ya. Sudah bisa dipahami sampai sini, intinya norma itu adalah aturan, ya. Nah, di dalam masyarakat ini ada beberapa macam norma yang harus kita taati, wajib kita laksanakan
agar tercipta masyarakat yang lebih tertib, lebih damai, lebih teratur. Ada 4 macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama ya. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan sanksi ketika melanggar norma agama adalah dosa ya yang akan dibayarkan besok di akhirat. Nah, contoh untuk norma agama di sini ada beberapa ya. Kalau di Indonesia itu, Ibu mau tanya coba, ada berapa agama yang resmi ataupun legal diakui oleh pemerintah? Baik, betul sekali. Ada 6 agama ya, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Kita bahas satu persatu nih. Untuk Islam, sumber hukum ya ataupun norma agama itu sumbernya adalah Al-Qur'an dan juga hadis. Kemudian Kristen dan Katolik mereka punya Alkitab. Kemudian agama Buddha apa? Tripitaka ya. Kemudian agama Hindu mereka punya Weda dan Konghucu ya. Konghucu ini merupakan agama yang belum lama diresmikan ya, tepatnya pada masa pemerintahan Gus Dur atau Bapak Abdurrahman Wahid. Mereka punya beberapa kitab, diantaranya kitab Sisu, kitab Kucing, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh norma agama di sini berarti yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan baik dan tentunya tepat waktu. Kemudian, Ibu contohkan di sini ada pernikahan sesama jenis. Menurut kalian boleh atau tidak? Ya, menurut norma agama hal ini sangat-sangatlah dilarang. Kemudian, larangan untuk mencuri. Kita tidak boleh mencuri. Kalau sampai mencuri, berarti kita dosa. Nah, dosa itu nanti akan dibayar kelak di akhirat ya. Kita akan mendapat hukuman kelak di akhirat ketika melanggar norma agama. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Jadi untuk norma kesusilaan pengertiannya adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani ya, karena di sini hubungannya dengan hati nurani ya. Jadi sanksi ketika melanggar norma kesusilaan adalah merasa bersalah, menyesal, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, suara hati nurani itu sendiri artinya adalah bisikan dari dalam hati tentang suatu kebenaran ya, untuk selalu berbuat baik, selalu berkata-kata jujur, selalu melaksanakan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, kita contohkan di sini adalah ketika ujian. Nah, ketika ujian baiknya bagaimana? Kita tidak boleh mencontek ya. Kemudian contoh lain, nah selalu minta maaf ketika kita berbuat salah ataupun memaafkan orang lain yang sudah berbuat salah kepada kita. Nah, kemudian ketika kita di jalan kebetulan menemukan dompet, baiknya bagaimana? Jangan digunakan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kita boleh ambil kemudian diumumkan, boleh diberikan kepada pihak yang berwajib, ya. Nah, contoh lain selalu berbuat baik kepada sesama. Jadi pada dasarnya ketika kita akan melakukan sesuatu yang buruk, itu hati nurani kita itu mengingatkan ya,
ada bisikan-bisikan dari dalam hati. Tergantung kitanya. Ketika kita kok mendengarkan hati nurani kita, otomatis kita akan terhindar dari berbuat maksiat atau berbuat sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya, ketika kita mengabaikan hati nurani kita, bisikan suara kebenaran dari hati kita bisa terjerumus dalam hal-hal yang melanggar norma-norma kesusilaan. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, ini adalah norma kesopanan. Ya. Pengertiannya adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Jadi kalau norma kesopanan itu sumbernya adalah dari masyarakat sendiri, ya, dari pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Nah, untuk norma kesopanan ini sifatnya lokal, seperti sebuah peribahasa, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi masing-masing tempat, masing-masing daerah itu memiliki peraturan-peraturan yang berbeda-beda. Jadi contohnya di daerah A, suatu hal dianggap pantas ataupun sopan, tapi tidak mesti juga di daerah B hal itu dianggap pantas ataupun sopan, seperti itu. Nah, sanksi ketika kita melanggar norma kesopanan itu dicemooh, dikucilkan, bisa jadi kalau sudah parah diusir dari masyarakat, bisa jadi. Nah, contoh untuk norma kesopanan ada banyak sekali ya di sekitar kita, dalam hal makan, dalam hal mandi, dalam hal berjalan, itu semuanya ada norma kesopanannya. Nah, Ibu contohkan di sini. Nah, ketika makan itu sopannya harusnya bagaimana? Menggunakan tangan kanan, ya. Kemudian, nah, ketika kita berada di fasilitas umum, kita juga harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Contohnya di sini di tempat duduk ini dilarang duduk, sepertinya tapi orang ini tetap duduk, bahkan di situ mengganggu pengguna jasa transportasi lain. Nah, di sini kakinya juga sangat-sangatlah tidak sopan. Nah, kemudian berpamitan kepada kedua orang tua ketika kita akan bepergian ataupun sekolah, ya. Kemudian contoh lain, berbicara yang halus kepada orang yang lebih tua, ya, menghormati orang yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih muda, kemudian membungkukkan badan ketika kita lewat di depan orang tua. Nah, itu juga termasuk norma kesopanan, atau dalam bahasa kita bisa disebut akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik, ya. Semoga generasi sekarang ini, ya, walaupun sudah dinamakan generasi milenial, ya, tetapi tetap harus menjunjung tinggi norma kesopanan, ya. Baik, yang terakhir, yang keempat, ini ada norma hukum. Norma hukum ini adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Jadi berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Untuk norma hukum ini dianggap lebih tegas, ya, sanksinya. Di situ bisa lihat sanksinya denda, penjara, atau bahkan hukuman mati. Nah, untuk norma hukum ini memang dianggap berbeda dengan norma-norma sebelumnya, karena banyak hal yang belum diatur oleh ketiga norma di atas, ya. Contohnya seperti peraturan lalu lintas, itu kan tidak diatur di norma agama, kesopanan, ataupun kesusilaan. Kemudian urusan tunjangan hari raya mungkin bagi para pekerja-pekerja, kemudian UMR, itu juga tidak ada aturannya di tiga norma sebelumnya, maka perlulah dibuat norma hukum. Baik, untuk contohnya di sini Ibu contohkan. Nah, taat membayar pajak. Untuk apa kita harus taat membayar pajak? Nah, tentunya untuk
agar pembangunan infrastruktur di negara kita itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian contoh yang lain seperti mematuhi peraturan lalu lintas, ya, memakai helm ketika berkendara, kemudian memiliki SIM sesuai dengan kendaraan motor yang kita pakai, dan dilarang membunuh, dilarang minum minuman keras, mungkin dari saya seperti itu. Nah, kiranya cukup sekian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, untuk tugas kalian itu ada LKPD yang sudah Ibu siapkan. Silakan dikerjakan. Bisa mencari materi di sumber lain ya, selain dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Bisa dari buku ya ataupun internet. Nah, kesimpulan untuk materi hari ini, untuk norma ya, norma itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang di situ tentunya ada sanksi bagi pelanggarnya. Jadi dari beberapa macam norma yang ada di dalam masyarakat kita, ada norma agama, ada hukum, ada kesusilaan, ada kesopanan, itu semuanya saling berkesinambungan, saling melengkapi ya, tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi dan bersatu untuk mewujudkan keadilan. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.